Ya, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video pembelajaran Olimpiade Kebumian. Pada video selanjutnya, pada materi ke-13, kita mulai masuk ke topik baru yaitu geomorfologi. Nah, di sini ada 4 video yang aku pisah dengan part pertama itu adalah pengantar geomorfologi. Nah, ini. Nah, geomorfologi itu kita bahas dulu sebelum kita masuk ke bentang alam masing-masing dari jenis apa ya, bentang alam dari tiap-tiap bagian geomorfologi itu kita pelajari dulu apa itu geomorfologi, bagaimana proses pembentukan bentang alamnya, dan nanti di belakang ada contoh soalnya juga. Oke. Geomorfologi yaitu cabang ilmu geologi, salah satu cabang ilmu geologi ya, yang mempelajari tentang bentuk bentang alam yang merupakan gambaran kekuatan dari dalam maupun dari luar bumi. Ini berasal dari kata geo, yaitu bumi. Kemudian ada morph, itu dari permukaannya berarti. Dan logi artinya ilmu, ya berarti ilmu yang pelajari tentang permukaan bumi. Simpelnya kayak gitu. Nah, geomorfologi ini dipengaruhi oleh di sebagai proses geomorfik, merupakan serangkaian aktivitas perubahan fisis dan kimia. Ini fisis dan kimia, ada juga biologi mencakup tapi tidak terlalu banyak ya, lebih banyak fisika sama kimia, yang memberikan efek bervariasi pada bentuk permukaan bumi. Nah, jadi ada perubahan-perubahan secara fisik dan kimiawi yang mempengaruhi permukaan bumi itu. Nah, geomorfologi itu jika di apa ya, posisinya terhadap beberapa cabang keilmuan yang lain, dia bisa ditunjang dan juga menunjang beberapa bidang keilmuan yang lain, kedisiplinan yang lain. Misalnya, untuk menunjang salah satu ilmu geomorfologi ini ada klimatologi, meteorologi atau klimatologi ya. Kemudian ada petrologi yang udah kita pelajari, terus ada waktu geologi, juga ada pelajaran geologi sebagai cabang ilmu utamanya, dan ada geografi. Geografi ini nanti kaitannya ke aktivitas manusia yang juga turut memberikan pengaruh dalam bentuk muka bumi gitu. Nah, untuk ilmunya ini sendiri akan menunjang beberapa keilmuan yang lain, misalnya dari segi militer itu nanti keamanan kayak gimana, arkeologi, kemudian sipil dan perancangan, bidang pertanian, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, ini beberapa proses geomorfik ya. Yang pertama itu kita sebut nanti ada beberapa tenaga, sebutnya misalnya eksogen, tenaga luar, ada endogen, tenaga dalam, dan ekstraterestrial. Ini bisa berasal dari luar bumi. Nah, kalau yang ekstraterestrial itu dari jatuhan meteor, meteor impact gitu ya. Nanti yang dari tenaga endogen ini nanti ada diatrofisme. Diatrofisme ini salah satu tenaga pembentuk muka bumi. Dan juga nanti vulkanisme. Vulkanisme ini udah kita pelajari. Diatropisme ini lebih kepada gerakan-gerakan yang struktural. Kalau vulkanisme ini pembentukan apa ya, muka bumi itu dari aktivitas gunung api yang vulkanik ini. Nah, tenaga endogen ini disebut juga sebagai tenaga yang konstruktif karena dia membangun atau dia ngebentuk suatu apa ya? Contoh aja ngebentuk relief atau ngebentuk suatu bentuk perubahan di muka bumi lah. Gitu perubahannya tapi yang ngebentuk yang baru gitu, konstruktif. Kalau yang eksogen ini dia sifatnya destruktif. Destruktif itu berarti dia menghancurkan yang udah ada gitu. Nah, untuk yang di tenaga asal luar ini ada nanti gradasi. Gradasi itu perubahan. Nanti bisa ada gradasi, itu degradasi misalnya dia dari suatu wilayah yang tinggi gitu ya, mengalami pengangkutan atau perubahan misalnya dari pelapukan, gerakan tanah dan proses erosional, nanti dia terbawa ke satu tempat yang otomatis dia lebih rendah ya. Lebih rendah elevasinya dan dipengaruhi sama proses gravitasi, itu dikatakan sebagai agradasi. Agradasi ini berarti pengendapan lah ya, pengendapannya. Nah, agradasi itu pengendapannya. Yang biasanya ya pengendapannya itu udah pasti di wilayah itu nggak mungkin lagi terjadi adanya erosi. Maka pengendapan itu kita sebut sebagai apa wilayahnya ya? Wilayah pengendapannya itu kita sebut sebagai wilayah aras erosi. Nah, disebut sebagai wilayah aras erosi atau base level of erosion. Base level of erosion. Nah ini, jadi dia udah apa ya, ada murni gitu, udah teragradasi ya berarti nggak ada erosional lagi di sana atau nggak ada pelapukan lagi atau nggak ada gerakan tanah lagi gitu.
Tapi ada juga sih beberapa tempat yang dia itu teragradasi, cuman dia masih bisa dibawa lagi sama proses-proses lain, misalnya kayak agen-agen erosi gitu ya. Contohnya kayak misalnya ada batuan sedimen gitu di sini, terus di bagian atasnya itu ada terjadi pelapukan nih, pelapukan. Nah, endapannya itu akan membentuk kayak semacam endapan apa ya, endapan hasil erosionalnya itu di sekeliling sekeliling tubuh batuan itu. Nah, ini kita sebut sebagai scree. Nah, ini disebut sebagai scree. Jadi dia endapannya di dekat dari tubuh batuan yang tererosi atau tubuh partikel yang tererosi, kita sebutnya partikel aja ya. Nah, gitu. Nah, dari erosional itu ada beberapa agen, misalnya air permukaan, air tanah, gelombang, arus, pasang surut, badai, angin, gletser itu mempengaruhi proses degradasi. Termasuk juga nanti salah satunya adanya campur tangan manusia atau aktivitas organisme. Nah, kayak gitu ya untuk proses geomorfologinya. Oke, pertama ada tenaga endogen yang kita sebut sebagai tektonisme. Yang pertama tektonik itu udah ini sebenarnya materinya udah kita pelajari ya di bagian video kalau nggak salah materi kedua tentang tektonik lempeng ya. Tenaga yang bekerja dari dalam bumi dengan arah vertikal maupun lateral yang mengakibatkan perubahan lokasi atau pelapisan batuan yang membentuk permukaan bumi. Nah, ini termasuk dalam salah satu bagian dari diatrofisme atau proses-proses pembentukan kulit bumi gitu. Proses pembentukan kulit bumi, memang nanti diatrofisme ini sebenarnya ada juga sih di vulkanisme gitu ya kan. Dia akan membentuk kulit bumi yang baru di bagian mid oceanic ridge kan. Nah, ini salah satunya tektonik itu juga iya. Nah, ini bermula dari kita tuh belajar tektonik gitu ya, tektonisme. Nanti ada dua cabang. Yang pertama ada epirogenetik sama orogenetik. Ini bedanya kalau epirogenetik itu terjadi dalam cakupan wilayah yang luas dan waktunya yang sempit. Kalau di orogenetik itu terjadi di wilayah yang sempit, wilayahnya sempit dalam waktu yang luas. Eh, kok waktu yang sempit sih? Aduh, ngeblank dong. Waktu yang sebentar. Nah, nah ini waktunya tuh lama. Gitu ya. Jadi ada wilayah yang luas dan waktu sebentar. Kalau di orogenetik itu di wilayah sempit dan waktu yang lama. Dan biasanya epirogenetik itu terjadi dalam apa ya? Gerakan itu cuma ada dua, yaitu epirogenetik positif jika dia terjadi kayak subsidensi. Subsidensi yang terjadi secara masif ya, secara besar-besaran atau ini juga disebut sebagai kenaikan air laut misalnya. Kenaikan air laut sehingga bagian permukaannya itu menurun. Nah, gitu. Ada juga nanti epirogenetiknya itu negatif jika dia itu mengalami uplifting. Uplifting itu pengangkatan ya, pengangkatan. Pengangkatan. Nah, ini lagi tuh tulisannya. Itu juga bisanya pengaruhnya itu karena adanya penurunan air laut. Nah, ini penurunan air laut. Kalau di orogenetik itu ada lipatan yang udah kita pelajari di video sebelumnya, sama ada patahan yang juga udah kita pelajari di video sebelumnya. Nah ini, selanjutnya ada tenaga endogen vulkanisme. Ini peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan gunung api. Ini kita juga udah pelajari kan teman-teman di bagian vulkanologi dan magmatisme. Itu cukup lah ya untuk memberikan gambaran bagaimana gunung api itu ngebentuk eh, variasi permukaan di bumi melalui proses erupsi magmanya sendiri gitu. Nanti magmanya kan ngebeku. Nah, proses pembekuan magmanya itu nanti akan mempengaruhi bentuk-bentuk muka bumi. Contohnya lagi kayak misalnya ada intrusi-intrusi batuan apa sorry, intrusi-intrusi magma yang di bawah lapisan permukaan bumi, baik itu diskordan atau konkordan itu juga ngebentuk paras permukaan bumi gitu. Nah, peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dalam permukaan bumi ya. Ini jadi bentuk-bentuk yang ini struktural dari magma yang intrusif sama yang ekstrusif yang nanti cek aja lagi video yang udah kita pelajari sebelumnya teman-teman. Itu jadi ada beberapa bentuk muka bumi yang dipengaruhi sama beberapa skala jenis aktivitas magma, baik itu yang di intrusifnya atau sama yang di ekstrusifnya gitu. Nah ini.
Untuk untuk secara simpelnya di sini tuh aku ulangin lagi kayak tenaga vulkanisme itu nanti ngebentuk material baru di sini kayak di wilayah pertemuan zona mid oceanic ridge itu ngebentuk yang di sini ya, ngebentuk apa lempengan-lempengan baru. Nanti di wilayah ujungnya akan ngebentuk gunung-gunung api. Nah, kadang yang kalau misalnya di Samudra Pasifik itu namanya Ring of Fire. Ya, di sekelilingnya di wilayah zona subduksi itu bakal banyak banget aktivitas gunung apian yang membentuk muka bumi di situ. Nah, kita pelajari dulu lagi selanjutnya yang meteor impact. Jatuhan meteor merupakan proses geomorfologi dari luar angkasa yang umum terjadi, tapi sejarang dia bisa masuk hingga ke permukaan bumi karena udah sempat terbakar di mesosfer sama di apa ya, di termosfer, mesosfer yang dingin itu. Nah, ukuran meteor juga jatuhnya itu bervariasi, tapi memang kalau misalnya jatuh pun dia dalam ukuran yang nggak terlalu luas, karena memang udah sempat terbakar di atmosfer gitu. Di Indonesia itu jatuh meteor dalam ukuran yang kecil-kecil atau tektid namanya. Kalau misalnya yang jatuh yang ukuran gede itu ada di misalnya di Arizona, ini di Arizona, kawah Arizona. Ini ada di Rusia. Nah, gitu ya. Kondisi seperti diuraikan pada teks yang ini tuh menjelaskan bahwa makna proses jatuh meteor dari luar angkasa ditinjau dari pandangan geomorfologi makro atau global. Hal ini kurang signifikan kalau kita bisa kontribusi dalam dinamika bentang alam. Jadi ini tuh apa ya? Kurang membentuk muka bumi lah. Cuman kawah-kawah krater yang ya bisa dikatakan tidak terlalu berkontribusi. Kurang signifikan memberikan kontribusi dalam dinamika bentang alam gitu. Nah, ini yang apa yang cukup apa ya? Bukan potensial, cukup krusial. Nah, krusial untuk membentuk muka bumi, proses eksogenik. Jadi di proses eksogenik itu nanti ada dua kan. Tadi ada bukan dua, ada tiga. Ada degradasi sama degradasi. Degradasi dan agradasi. Nah, yang kita pelajari pertama ini adalah degradasinya atau proses hilangnya suatu material dari tubuh induknya gitu. Nah, yang pertama kita pelajari adalah pelapukan. Pelapukan ini diindikasikan oleh perubahan pada batuan asal, baik itu perubahan volume, perubahan bentuk juga bisa gitu ya, atau perubahan komposisi kimianya nanti tergantung jenis pelapukannya lagi. Kalau misalnya ada 4 faktor yang mempengaruhi dalam proses pelapukan, yang pertama sifat batuan. Sifatnya itu apakah dia resisten terhadap material apa ya, bukan material, terhadap faktor-faktor yang membentuk proses erosional itu atau dia melapuk kayak gimana gitu. Misalnya kayak sifat batuan litologi sedimen yang banyak mineral kuarsanya itu berarti lebih resisten gitu ya ketimbang misalnya kalau kita bandingkan sama sandstone. Sandstone kita bandingkan sama batu pasir sandstone. Nah, otomatis yang sandstone ini bakalan lebih mudah tererosi daripada si sandstone gitu. Terus yang iklim ini dari curah hujan misalnya. Kayak misalnya banyak curah hujan atau tipe iklim yang lembab itu bakal mudah cepat banget untuk membentuk proses erosi kayak wilayah tropis iklim gitu. Atau juga di wilayah yang arid itu wilayah-wilayah gurun itu timpangan suhunya itu sangat besar. Apa ya jangkauan suhunya. Kayak misalnya malam itu dia suhunya itu dingin, dingin di malam. Terus waktu siangnya itu panas. Nah, itu bakal cepat juga untuk membentuk proses pelapukan gitu. Nah, topografi juga kayak wilayah-wilayah yang ekstrim curam gitu ya. Slope-nya itu gede atau kemiringannya itu gede itu bakal mempercepat proses pelapukan gitu. Ketimbang wilayah-wilayah yang cukup datar atau slope-nya itu rendah, kecil. Nah, terus vegetasi. Semakin banyak vegetasi, akar-akar tanamannya itu akan semakin cepat merusak material litologi yang ada di bawahnya, ketimbang misalnya nggak ada vegetasinya gitu. Nah, sebenarnya ini agak apa ya? Beberapa penjelasan di buku itu agak simpang siur kalau misalnya di vegetasi. Kadang-kadang orang bilangnya vegetasi itu bisa mengurangi proses erosional. Tapi tergantung sih, kayak misalnya vegetasinya yang gimana dulu gitu. Di situ aku pembatasan pembatasan topiknya. Kayak misalnya topik vegetasi ini dia batuannya tuh dilingkupi sama tanaman-tanaman yang bukan yang akarnya gede-gede itu. Otomatis kan batuannya juga cepat hancur gitu.
Nah, selanjutnya itu ada pelapukan yang pertama ya. Ada 3 jenis, ada pelapukan biologi, fisika, sama kimia. Pelapukan biologi di alam itu ada dua jenis pelapukan gitu. Yang di atas secara mutlak tidak terlepas dari peranan jasad mikroorganisme dalam percepatan proses pelapukan. Jadi misal pelapukan biologi ini dari misalnya hewan renik sama hewan yang besar. Kayak kita juga manusia itu bisa dikategorikan sebagai pelapukan. Tapi kita lebih ke pelapukan lebih tersendiri ya, aktivitas manusia ya. Kalau misalnya tanaman gitu, itu ya makroorganisme berarti. Kalau peranan jasad organik itu mikroorganisme. Berikutnya ada pelapukan fisik yang ditentukan oleh beberapa faktor. Banyak sih, nggak 5 ini. Salah. Ada banyak ya. Salah satunya tuh ada ekspansi. Ekspansi ini pengembangan bukan mengembang, kayak ada suatu perubahan volume yang menjadi lebih besar, itu ekspansi. Kemudian akibat kehilangan beban ini biasanya terjadi pada jenis-jenis batuan beku ya. Pada batuan beku yang dia itu misalnya ada intrusi gitu ya, ada intrusi, terus bagian sedimen yang ada di atasnya itu tererodet gitu ya, tererosi, jadi batuan bekunya kemudian berhasil keluar, tersingkap gitu, intrusi batuannya. Nah, jadi batuan beku tadi itu akan terbentuk eksfoliasi namanya, atau mengulit bawang. Eksfoliasi atau mengulit bawang, jadi bentukan pelapukannya itu kayak berlembar-lembar gitu. Gimana ya gambarnya? Gini deh. Ini material sedimennya, ini batuan bekunya. Jadi ada batuan beku yang berlapis-lap kayak bergaris-garis gitu. Nah, jadi ada bagian batuan yang rekah-rekah gitu di atasnya. Itulah gambarnya secara sederhana gitu. Kemudian ada pertumbuhan kristal, ada ekspansi akibat panas, ya ini tadi mengembang gitu jadi batuannya membesar dan mudah lapuk. Ada aktivitas organik, kemudian penyumbatan koloid, perbedaan termal antar mineral, pembukaan air pada celah batuan, pelarutan garam yang diikuti oleh kristalisasi, kayak hidrasi mineral, perubahan kandungan air. Nah itu. Serta penembusan akar tanaman. Itu secara fisiknya. Kemudian pelapukan kimia secara umum lebih potensial gitu berlangsung dibanding pelapukan fisis. Karena beberapa lokasi gitu kan ada tipikal karakternya itu yang beda-beda gitu. Kayak misalnya di wilayah gurun kering itu jadi pelapukan kimia lebih minim. Terus kayak di wilayah tropis itu kayak banyak hujan asamnya gitu. Kalau kadang terbentuk hujan gitu ya kan, kondisi sekarang juga banyak polusi. Jadi wilayah yang banyak terjadi hujan terus juga mengandung hujan asam itu juga mempengaruhi proses pelapukan. Jenis-jenisnya ada hidrasi, ada hidrolisis, pemecahan oleh air, ada oksidasi, dia masih bereaksi dengan udara. Berarti komponen-komponen batuan misalnya banyak kandungan besinya, itu teroksidasi, itu melapuk jadi pelapukan oksidasi namanya. Karbonasi atau carbonation ini misalnya yang terbentuk karena hujan asam itu ya, misalnya batuan-batuan karbonatan, struktural gamping misalnya. Itu kena hujan dalam bentuk yang dalam waktu yang lama. Nah, itu juga terkarbonasi. Nah, salah satu tanda pelapukan kimia itu adanya perubahan warna gitu. Ini. Ini juga terjadi pada proses alterasi ya, pada batuan-batuan yang kita pelajari pada sesi petrologi kemarin. Salah satu sesi alterasi atau itu salah satu pelapukan batuan itu karena ada perubahan warna. Jadi kita tahu ini batu ini telah teralterasi atau telah mengalami perubahan kimia itu dari warnanya aja gitu. Nah, salah satu pelapukan kimia itu juga menghasilkan beberapa efek ya, misalnya penambahan volume, densitas mineral berkurang, dan perluasan bidang kontak, serta adanya mineral yang menjadi lebih mobile. Mobile ini maksudnya jadi lebih mudah ter terdeformasi ya itu. Kemudian kita lanjutkan ke proses tahapan selanjutnya itu erosi dan transportasi, yaitu intinya ada pemisahan batuan gitu. Pemisahan batuan dari induknya, masa asal, segera diikuti oleh proses transportasi ke tempat lain, yang secara elevasi itu lebih rendah. Yang tadi proses kita sebutnya agradasi. Nah, agen-agen erosi dan transportasi itu ada aliran air, ini biasanya terbentuk di wilayah-wilayah di geomorfologi fluvial. Ada gelombang ini di laut atau wilayah pesisir, ada arus laut juga, ada angin kayak misalnya di wilayah-wilayah geomorfologi Aeolian, ada gletser di glasial, dan organisme gitu. Nah, gerakan tanah itu sebenarnya mirip sama erosional. Intinya dia pemisahan batuan kan dari masa induknya gitu.
ke tempat yang lain. Nah, sebenarnya mirip tapi dalam skala cakupan yang lebih sempit. Nah, ini pembedanya itu adalah gerakan tanahnya itu waktu relatifnya tuh singkat sama cakupan luasan daerah tuh juga sempit. Sedangkan di erosi itu terjadi dalam wilayah yang cukup luas dan waktu yang relatif lebih lama untuk erosi ya. Itu perbedaan erosi sama gerakan tanah. Gerakan tanah ini nama lainnya adalah mass wasting. Nah, itu. Penyebab-penyebab dari gerakan tanah atau kita nyebutnya lebih mudahnya itu kayak longsoran lah ya, longsoran. Tapi nggak longsor juga nyebutnya karena ada beberapa gerakan tanah yang nggak longsor. Nanti kita contoh di selanjutnya nanti ada beberapa jenis gerakan tanah gitu. Contohnya kayak creeping, nah itu kan nggak gerakan tanah. Terus ada kayak rockfall, itu nggak longsor kan, itu merayap. Itu kayak ada rockfall, debris fall, itu kan nggak longsor, itu jatuhan namanya. Jadi kita sebutnya sebagai gerakan tanah atau mass wasting aja gitu. Dan longsor itu salah satunya, longsor itu salah satu gerakan tanah gitu. Nah, penyebab pasif dari gerakan tanah itu sifat litologi batuan. Nah, ini sifat litologi batuan tuh kayak apa ya? Kita cek dulu kayak sortasinya kayak gimana. Ya, kayak misalnya sortasi, terus kemasnya kayak apa gitu. Terus komponen-komponen dari mineral mineral batuannya kayak gimana gitu. Apakah bukan mineral, tibanya mineral nggak terlalu banyak berpengaruh sih. Tibanya kayak ya itu saling interlocking atau enggak gitu. Dalam batuannya tuh terbentuk dalam waktu apa? Bukan waktu. Terbentuk dalam kondisi yang bagus atau enggak gitu. Kayak misalnya sedimen. Sedimen itu ya. Sedimen itu dia proses kebentuknya itu apa ya? Dia itu proses sedimennya itu bentuk tersementasi atau terlitifikasi dengan baik atau tidak gitu. Nah, itu sebenarnya lebih ngaruhnya dominansi ngaruhnya itu ke sini, sortasi sama kemas gitu. Stratigrafi selanjutnya. Stratigrafi ini perlapisan ya, perlapisan antar lapisan suatu litologi gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada struktural geologi. Struktural geologi ini bisa dari kemiringan si litologinya ya atau lapisan tanahnya kemiringan, patahannya kayak gimana, ada pengaruh patahan di situ atau tidak, ada pengaruh lipatannya atau tidak gitu. Pokoknya struktural geologi lah, kemiringan, patahan, lipatan, kekar juga ya, kekar. Kalau misalnya banyak kekarnya berarti wilayah itu potensial untuk terbentuknya gerakan tanah gitu. Kalau misalnya di wilayah patahan itu juga bisa terbentuk potensi terbentuk gerakan tanah gitu. Terus tingkat pelapukannya masif atau enggak. Nah, kayak misalnya agen-agen tingkat pelapukan kayak air, itu di wilayah itu tuh masif atau enggak. Kayak misalnya curah hujan contohnya. Curah hujannya itu yang terbentuk atau jatuh di wilayah itu tuh banyak atau enggak. Sehingga kan tadi tuh jadi agen erosional ya. Nah, itu juga tingkat pelapukan. Nah, ini salah satu juga nih hubungan juga sama yang sebelumnya, tingkat iklim dan pengaruh cuaca. Kayak eh tadi kan disebutin di pelapukan Pisces itu ada ekspansi termal kan. Nah, ekspansi termal ini kayak yang tadi aku bilang ada kayak ketimpangan suhu gitu kayak misalnya malam itu dingin banget terus siang itu panas banget. Nah, jadi kan dia batuan tadi tuh mengalami ekspansi dan kontraksi yang secara cepat gitu ya. Jadinya batuan tadi tuh juga dipengaruhi sama pengaruh cuaca jadinya kayak dia lebih mudah ter apa ya, terlapukkan gitu. Selain juga nanti pengaruh-pengaruh cuaca tuh kayak air hujan itu juga bisa. Ini organik dari akar tanaman gitu. Nah, penyebab aktifnya itu ada pemindahan baik alami atau manusia. Ada penajaman sudut lereng oleh aliran air, terus ada pembebanan berlebihan baik oleh air hujan maupun yang lain-lain gitu. Nah, ini tipe-tipe dari gerakan tanah. Jadi ada tipe yang kita sebut sebagai fall, jatuhan. Ada slides jika dia bergeser dan bergesernya ini dalam satuan kayak few units atau beberapa unit. Ada many units kalau misalnya gerakannya dalam masa batuan yang banyak, many units gitu. Terus nanti ada aliran nanti ada aliran yang kering sama ada aliran yang basah. Nanti ada tipe gerakan kompleks nih. Kompleks ini berarti gabungan dari misalnya entah ada slides-nya dan gabungan flows-nya atau falls-nya terus gabung lagi ke slides kayak gitu. Nah, ini cara bacanya kita cek dulu dari tipe material, dari tipe gerakannya juga udah kita tandai gitu apa gitu kan misalnya tipenya. Nah, apakah dia fall, apakah dia slides atau dia flow. Nah, itu dicek lagi dari ini tipe material. Kalau tipe materialnya itu bedrock, itu berarti
dia bentukannya tuh udah terconsolidate gitu. Kalau soils itu berarti belum terconsolidate terconsolidate bagus gitu. Nah, kalau jatuhan namanya tuh rockfall. Rockfall kayak misalnya tebing-tebing misalnya di wilayah jalan. Kalau misalnya kalian jalan-jalan ke pegunungan pasti lewatin jalan yang bertebing gitu kan. Ada tebing-tebing gitu. Nah, tuh rockfall kalau misalnya batu dari tebing tuh jatuh. Soil ini soil fall kalau misalnya pasirnya tanahnya jatuh gitu. Di tebing yang bentukannya tuh kayak belum terkonsolidate, jadi dia jatuh pas tanahnya. Terus ini slides kalau misalnya view unit contohnya tuh ada slump. Kalau dia ngebentuk rotasional, kalau dia planar bentuknya itu block slide. Kemudian ada kalau yang di bagian soils itu ada block slide, block block slide juga block glide ya, terus ada block slump. Kalau dia bentuknya rotasional. Nanti yang di many units itu nanti ada rock slide untuk bidang planar sama kalau di soil faults-nya itu nanti dikatakan sebagai debris slide atau failure by lateral spreading. Nah, debris slide ini berarti luncuran material ini apa namanya? Luncuran material tanahnya gitu. Nah, kalau dia batu nanti rock slide kayak batunya menggelinding-menggelinding. Nah, gitu tuh rock slide. Untuk yang aliran ini flows dalam posisi kering itu dipisahin lagi tuh. Jadi ada material apa yang dibawa sama gerakan tanah tadi. Kayak misalnya kalau dia fragmen batuan maka dikatakan rock fragment flow. Kalau dia pasir maka dikatakan sand run. Kalau dia silt itu berarti loose flow ya, loose flow. Nah, itu dalam kondisi kering. Nih, kalau misalnya dalam kondisi basah, kita cek dulu kalau dari all consolidated partikelnya, ini kalau dia pasir atau dia silt, maka dia dikatakan sand or silt flow. Sand flow bisa, silt flow bisa. Flow dia ngalir ya, ngalir. Contoh aliran pasir tuh nggak ada videonya sih. Ada cek aja nanti di Google sand flow itu ada videonya kalau nggak salah terbentuk di Arab di Timur Tengah ya, Timur Tengah. Terus nanti ada ini debris avalanche. Debris avalanche itu kadang debris flow ya, debris flow ini aliran tanah yang mengalir gitu, mengalir. Nah, ini juga ada mostly plastik kalau misalnya udah bentukan yang benar-benar lumpur ya, kayak lumpur. Nah, ini mud flow sama nanti slow earth flow. Nah, ini klasifikasi Sharpie atau dalam di Thornbury juga modifikasinya juga. Nah, ini klasifikasi bentang alam ada beberapa skala ruang ya dalam klasifikasi bentang alam. Yang pertama itu ada morfologi order 1. Kalau dia tuh bentang alamnya itu dipengaruhi oleh tektonik lempeng. Morfologi order 2 dia terbentuk oleh proses endogen. Dan udah fase ketiga atau order 3 dia tuh udah terbentuk karena proses eksogen gitu. Nah, menurut Van Zuidam, ada beberapa genesa bentang alam yang dikelompokkan menjadi yang pertama adalah bentang alam fluvial. Ini bisa aliran-aliran sungai contohnya kayak gini. Nanti kayak di situ tuh kita bakal belajar ada beberapa bentuk-bentuk kayak ada tapal kuda, oxbow lake, kemudian bearded stream, anastomosing stream, nanti ada Yazoo stream, bagaimana bentukan dataran banjir gitu. Nah, natural lift, tanggul alam itu di sana kita bakal banyak istilah-istilah di sana. Kemudian ada bentang alam struktural, bentuknya kayak gini ya berkaitan erat lah sama proses geologi struktur yang udah kita pelajari sebelumnya kayak ada patahan sama lipatan ya. Tapi di sini bakal lebih jelas lagi kayak nanti ada mesa atau butte, ada kemiringan lapisan, kemiringan lereng ya itu nanti berdasarkan sudutnya lagi kayak nanti ada Hockback dan Cuesta, nanti ada Graben dan Horst. Nah, itu bentukan alam struktural itu kayak gitu. Nanti larinya tuh nanti dari struktural ini juga ada kaitannya ke fluvial nanti. Kayak nanti ada beberapa jenis sungai-sungai itu kebentuk melalui proses struktural yang khusus gitu. Kayak nanti sungai rectangular, sungai anular, sungai trellis. Nah, itu banyak ya. Nah, ini bentang alam Kars, gambarnya kayak gini. Ini nanti ada beberapa istilah-istilah penting lagi, nanti kayak ada parit Kars, kemudian itu kalau dia fasenya itu dalam proses sin depositional erosional ya. Kalau misalnya udah terbentuk pasca, itu pasca itu pasca erosional proses itu kayak nanti ada turm Kars, Kegel Kars, dan banyak lagi. Nanti kayak misalnya ada natural lip juga di sini nih. Berarti Karsnya ngebentuk jembatan alami gitu. Tapi banyak lagi lah yang dikas nanti kita pelajari di sana aja ya. Nah, kalau aku semuanya sekarang, nah videonya makin panjang ini
satu materi ini bisa sampai 2 jam malah nanti, karena kan video geomorfologi sendiri aku pisahin jadi 4 video malah karena materinya banyak. Nah, bentang alam Eolian ini nanti kita jumpa beberapa geomorfologi pasir yang nanti kayak gerakan atau bentukan-bentukan pasir di gurun, nanti ada transversal, longitudinal, star dune, dan banyak lagi. Ini pasir, Eolian. Ada bentang alam laut dan pantai. Nah, ini bentang alam laut ini nanti kayak jenis-jenis pantai, nanti ada pantai-pantai fjord misalnya gitu ya, pantai-pantai yang berbatu, rocky beach, ada sand beach, nah banyak. Terus ada bentang alam vulkanik, ini udah kita pelajari, jadi nggak usah aku singgung lagi di materi geomorfologi. Bentang alam vulkanik ini udah kita singgung di bagian jenis-jenis bentuk muka apa ya, bentuk-bentuk gunung api yang kemarin itu, sama beberapa struktural dari vulkanik yang bagian ekstrusifnya ya, khususnya ya, bagian yang udah tiba di permukaan ya. Nah itu. Kemudian ada bentang alam glasial atau glasier ya, glasier. Glasial nih contohnya kayak gini, nanti kayak kita jumpa beberapa istilah kayak ada horn, arete, endapan moraine deposit, nanti banyak lah di sini. Kita bakal khusus pisah materinya secara lengkap di video selanjutnya. Akan kita bahas masing-masing satu video 2 geomorfologi, kecuali vulkanik ya, vulkanik udah kita pelajari, jadi tersisa fluvial, struktural, karst, eolian, pantai, dan glasial. Sebenarnya ada satu lagi sih. Ini aku lupa di klasifikasi versi siapa, tapi ada satu lagi itu bentang alam bawah laut. Bentang alam batimetri. Bawah laut ya ini. Atau sebutannya nanti morfologi batimetri. Nah, batimetri ini nanti kayak jumpa ada si Maun, ada apa namanya? Gunung laut dan banyak lagi palung, basin ya itu nanti. Tapi itu aku pisahin di materi oceanografi secara khusus. Oceanografi geologi. Nanti kita pelajari di sana aja oceanografi geologi. Nah, ini aku juga skip. Jadi yang kita bakal bahas di section geologi ini hanya fluvial, struktural, karst, eolian, laut, sama glasial aja. Ini mungkin bisa di pause saja teman-teman kalau misalnya nampak tulisannya. Ini tipe-tipe geomorfologi versi sederhana lagi dari Van Zuidam. Dia di sini menjelaskan beberapa batasan-batasan lain dalam klasifikasinya kayak unit terrain, ada batasan prosesnya kayak gimana, faktor-faktor vegetasinya seperti apa, kemudian penampang ukuran baik yang horizontal ataupun vertikal seperti apa, ini bisa dicek ke samping cara bacanya ya. Terus komposisi dan kodistribusi tanahnya, batuannya apa dalam yang yang ada di wilayah geomorfologi itu apa, dan situasi hidrogeologinya seperti apa gitu. Oke, itu aja sih paling. Nah, kita lanjut ke soal. Nah, di sini kita untuk pembahasan soalnya nggak ada soal OSK karena kebetulan pas aku lihat soal OSP itu tahun 2015 ternyata ada yang satu paketan. Ada kayak soal sekarang tuh kan OSP-nya ada ya, teks materi narasi terus ada soalnya kan. Nah, kebetulan di OSP 2015 ini ada satu teks narasi yang kebetulan soalnya banyak gitu. Kayak gini. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 sekaligus gitu. Oke, cek kita pertamanya ini gambar apa? Ya, ini gambar mass wasting, longsoran. Nah, based on the picture above, the type of mass movement is apa? Ada rockfall, rock slide. C ini ada debris flow. Aku nggak tahu ya ini susunannya udah kayak gini guys. Jadi emang jelek gitu. Nggak tahu pas entah soalnya emang kayak gini atau entah apa nggak ngerti aku. Tapi ya bentuknya udah kayak gini ya. Agak pisah-pisah gini tulisannya. Terus yang D ada slump. Terus ini ada creeping. Nah, jawabannya apa nih? Ini udah pasti ini Pak, bagian material soil atau belum terkonsolidate. Berarti bagian pasir, soil ya Pak, tanah ya, soil. Ini orang-orangnya nampak kan, ini orang-orang kecil. Nah, ini biasanya kalau rockfall nggak mungkin dia kalau pasti yang ada istilah rock-rocknya itu udah pasti salah. Slump juga udah nggak salah, slump. Creeping juga apalagi. Nah, pasti jawabannya itu C. Caranya pakai metode eliminasi, debris flow. Nomor 17, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya longsor. Nah, itu tadi kita pelajari tuh faktor-faktor pembentuk gerakan tanah, kemiringan lereng, iya. Curah hujan, iya. Tingkat pelapukan, iya. Jenis batuan, iya. Yang salah ini, komposisi mineral penyusun batuan, salah. Karena ini longsor ya, longsor itu tipikalnya tuh dia slide. Ya, slide.
debris ya, bentukan debris atau soil yang belum terkonsolidate, maka komposisi mineral dari penyusun batuan tanahnya tidak terlalu berpengaruh banget dalam proses pembentukan si longsor. Terus nomor 18, batuk tapal kuda pada gambar yang ditunjukkan oleh huruf V ini huruf V ini. Nah, ini disebut sebagai apa? Nah, ini dijawab sebagai mahkota longsoran. Nah, bagian-bagiannya kayak lidah longsoran, itu lidah longsoran itu bagian material yang udah menjulur ke level paras elevasi yang lebih rendah. Ini tapi nggak nampak ya lidahnya. Lidahnya entah arahnya atau ke sana, entah longsorannya arahnya ke sana, aku nggak tahu. Ini kalau dicek di citra satelit atau pakai drone gitu baru nampak nih. Bagian material yang paling banyak mengarahnya itu kemana? Nah, itu lidah longsoran. Kepala longsoran itu yang di sini, ini kepala longsoran. Kaki longsoran, nah ini kakinya biasanya penyangga dari arah lidahnya. Nah, berarti kakinya tuh yang dari sini. Ini kaki di sini. Nah, lereng longsoran tuh yang di sini, biasanya agak lebih panjang nih. Ini mahkota longsoran tuh bentuknya tuh yang V. Nah, ini kayak bentuk mahkota ya, mahkota gitu. Nah, nomor 19. Longsoran di atas menghasilkan endapan sedimen terbentuk sangat cepat. Nah, ini clue-nya terbentuk sangat cepat ya. Nggak hanya longsoran aja. Proses-proses apapun itu, kalau misalnya terbentuknya sangat cepat, material sedimennya, itu bentuk teksturnya itu sangat khas. Yaitu, udah pasti kemas terbuka, sama sortasinya jelek. Karena terbentuknya sangat cepat. Ini, gitu ya. Ini jawabannya A. Kemas tertutup, enggak mungkin kemas tertutup. Kemas atau fabric itu udah kita pelajari ya kemarin itu. Ada bentuk-bentukan antar grain atau hubungannya dia ke matriks itu kayak gimana tuh di material sedimen. Di materi sedimen itu cek aja teman-teman ke sana, petrologi sedimen ya bagian tekstur. Itu kemas kayak gimana. Kemas tertutup ya udah nggak mungkin. Sortasi itu apa? Sortasi itu bagaimana hubungan tingkat antar butiran gitu. Kalau misalnya sortasinya baik, pasti material antar fragmentsnya itu akan terlihat hampir homogen gitu. Kalau dia jelek itu berarti ada partikel-partikel fragmen yang besar terus dilingkupi sama fragmen-fragmen yang gede nih. Kalau misalnya ini sortasi baik ya, sortasi baik itu misalnya material-materialnya itu hampir homogen dan terikat sama matriks yang cukup padat gitu. Jadi biasanya juga ini porositasnya juga baik gitu ya. Ada sortasi yang ini sortasi baik, ada sortasi yang buruk. Sortasi buruk itu misalnya batuannya ini ada batuan yang gede-gede dilingkupi sama material-material yang kecil gitu. Jadi dia kayak matriks-matriksnya nggak terisi dengan baik sehingga ada bagian-bagian porositas juga di sini yang cukup tinggi sehingga dia mudah terisi sama air atau udara. Ketika dia berhasil tersisipi sama air, kayak di sini ada pengaruh curah hujan di sini ya. Nanti material itu mudah lepas gitu. Jadi mudah lepas dari masa induknya gitu. Nah, itu sortasi yang buruk. Ini sortasi jelek, kemas sortasi baik salah, sortasi baik salah, kemas baik salah. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, berikutnya nomor 20. Berikut adalah ciri-ciri terjadinya gerakan tanah atau longsoran, kecuali tanah yang retak. Nah, iya, tanah yang retak. Ini berhubungan sama sortasi yang buruk tadi. Kemudian munculnya semburan lumpur. Semburan lumpur ini Semburan lumpur nggak ada apa ya hubungannya sama sekali karena di wilayah-wilayah yang merawan longsor itu justru dia tuh mudah menyerap air karena sortasinya itu buruk. Otomatis porositas di batuan atau lapisan tanah di sana itu mudah menyerap air gitu. Kalau misalnya ada air turun dia langsung menyerap gitu. Jadi dia gampang mudah lepas dari batuan induknya. Kalau muncul semburan air itu enggak ya, berarti ini tidak mungkin. Vegetasi yang miring, ya di wilayah-wilayah yang punya vegetasi yang miring. Munculnya mata air secara tiba-tiba di bawah lereng. Di bawah. Nah, ini ingat ya di bawah. Kayak misalnya ini ada lereng. Nah, ini lereng, ada air hujan di sini kan. Air hujan, terus air hujan itu masuk di sini, terinfiltrasi dan keluar di sini. Nah, keluar di sini. Ada air yang keluar di sini. Nah, ini berarti wilayah-wilayah yang punya sortasi yang buruk tadi. Kemas yang terbuka dan sortasi yang buruk sehingga porositasnya juga tinggi. Itu muncul mata air secara tiba-tiba. Nah, otomatis nanti wilayah ini tuh bakal longsor nih, longsor dia turun ke bawah materialnya. Yang ini material yang di sini nih turun. Nah, ini materialnya lagi longsor gitu. Munculnya retakan pada tembok rumah. Nih dalam kondisi kalau misalnya rumahnya tadi ada di sini ya. Rumahnya di sini nih misalnya. Atau aku gambarin lagi deh. Nah, rumahnya tuh di sini. Nah, ini misalnya batas
crack fracture untuk rawan longsornya. Nah ini. Berarti nanti retak-retaknya searah sama wilayah garis fracture line dari si longsor. Nah itu. Jadi jawabannya adalah B. Mudah ya soalnya. Oke. Cukup easy kalau kita udah paham konsepnya sih. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Untuk materi kita cukup sekian. Nanti selanjutnya kita akan bahas geomorfologi secara terkelas-kelas ya, berdasarkan tadi klasifikasi Van Zuidam tadi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses penjelasan. Kita sampai jumpa pada video selanjutnya. Geomorfologi struktur dan eolian.